Selamat pagi Jess. Sudah 5 tahun ini komen keren banget nih. Ini komen keren banget. Ya, inilah manfaat kenapa kamu harus mengikuti pola makan yang harus disesuaikan dengan siklus tubuh. Karena kalau kamu melakukan itu, saya berbicara untuk kamu yang punya masalah ya, yang sudah punya masalah degeneratif, yang sudah punya masalah komplikasi, yang udah punya masalah metabolic syndrome. Kamu yang punya masalah. Kalau kamu tidak punya masalah, itu urusan-urusanmu lah. Saya tidak mau pusing-pusing lah. Dipenging juga nggak bisa. Tapi kalau kamu udah punya masalah, ya itu waktunya kamu nurut. Mau tidak mau kamu nurut. Kamu disuruh minum racun aja kamu nurut kalau udah punya masalah. Nah, saya sudah 5 tahun minum obat hipertensi. Ya hipertensi kok diobat-obati itu loh, saya bingung juga. Hipertensi itu kalau kamu ngelihat mobil ya, itu kamu harus belajar ini Jess. Jadi yang baik, yang alami di dalam tubuhmu itu kamu tidak perlu ikut-ikutan nasihat-nasihat yang menyesatkan. Hipertensi itu begini loh. Kamu mau naik mobil dari Jakarta menuju ke Surabaya, kamu mau pakai kecepatan berapa? Kalau kecepatanmu 60 km per jam, ya 60 km per jam ya santai ya, weng begitu. Nah kalau kamu pengen menyalip bis, mau ndak mau kan kamu tambah tenaga dong, gas dong, wang. Begitu kamu gas, maka tetesan bensin, nah kan seperti itu. Nah sama sebetulnya hipertensi itu ndak perlu tidak perlu diapain sih ya, tidak perlu ditakutkan ya. Ketika kamu tensimu tinggi, ya itu tergantung kamu mikir kenceng, stres kenceng, ya mesti tensi naik dong. Itu wajar, itu normal. Kenapa mesti diturun-turunkan? Ada orang yang tensinya 150 takut sendiri. Ada orang yang tensinya 130 takut sendiri. Ada orang yang tensinya sampai 180 takut sendiri. Sehingga ketika tensinya tinggi diobat-obati. Kalau udah minum obat udah enteng gitu. Itu ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar yang kamu ciptakan sendiri sebetulnya. Sedangkan itu yang namanya tensi naik, tensi turun itu kan tergantung dari pikiranmu, tergantung dari intensitas perjalanan hidupmu, tergantung dari stres yang ada dalam dirimu. Kenapa masih kamu takut-takut begitu? Nah, karena sering-sering diobati inilah, maka kamu terfarmasi, kamu terobati. Ditambah lagi pasti akan masuk ke asam lambung. Asam lambung pasti diobat-obati karena nanti ketika tensinya naik, maka terjadilah yang namanya lambungnya naik, asam lambungnya naik. Ketika asam lambungnya naik, maka divonislah nanti ada urusan, oh GERD ini, oh asam lambungnya naik ini. Nah nanti lama-lama akan terkoneksi dengan yang namanya anxiety, khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Itu kan lingkaran setan yang kamu ciptakan sendiri, yang sebetulnya tidak perlu. Asal kamu sudah mencukupi semua nutrisi tubuhmu, sudah selesai. Tidak usah kamu pusingkan yang aneh-aneh lagi. Karena apa? Tensi naik, tensi turun itu wajar. Tidak perlu diobati. Tidak perlu diturun-turunin. Sama seperti kolesterol. Kolesterol itu wajar. Kolesterol naik, kolesterol turun itu wajar. Kolesterol tinggi, kolesterol rendah itu wajar. Ya. Karena apa? Karena tubuhmu makanannya kolesterol. Sel-sel tubuhmu makanannya kolesterol. Otakmu makanannya kolesterol. Sel-sel tubuhmu makanannya kolesterol. Kalau otakmu tidak makan kolesterol, sel tubuhmu tidak makan kolesterol, kamu akan kena nanti yang namanya penyakit metabolik pasti. Itu yang terjadi. Nah kalau seandainya sudah 5 tahun begini terfarmasi ya, diobat-obati begini, ya mau tidak mau kamu harus berbalik arah. Berbalik arah seperti apa? Berbalik arah ke alami. Bahwa tubuhmu tidak butuh obat itu. Tubuhmu hanya butuh kamu menyesuaikan asupan yang kamu putuskan. Tubuhmu membutuhkan asupan yang membuat sel-sel tubuhmu mendapatkan asupan mikronutrisi dan makronutrisinya. Makanya ini benar si bapak ini. Si pak siapa ini namanya nih? Komentarnya Pak User ini. Ya. Ngikutin pola makan Pak Jess seminggu sudah ngefek. Ya bener,
Jangankan seminggu, kalau kamu benar-benar ngikutin pola makannya 3 hari saja, itu efeknya luar biasa. Karena apa? Karena kamu sudah mengaktifkan yang namanya salutogenesis, yaitu potensi di mana tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Itu namanya salutogenesis. Setiap orang punya ini, bro. Semua orang punya, cuman masalahnya dia mau atau tidak. Kadang-kadang fokus kita itu bukan fokus untuk kesehatan kita, tapi fokusnya itu kepada masalah kita. Kamu fokusnya ke masalah, bukan ke jalan keluarnya, ke solusinya. Sehingga semakin dalam kamu jatuh, kamu terjerembab. Ujung-ujungnya kamu akan kena masalah ini. Komplikasi, degenerasi, sama metabolik. Akan mengarah ke situ. Ya kalau sudah begitu pasti terminal, nggak mungkin enggak. Ya, sedangkan bisa sembuh tanpa konvensional, itu bisa sembuh dengan cara kamu memperbaiki fungsi makanmu. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Udah itu aja kata kuncinya. Tidak sarapan tuh berarti dari bangun pagi sampai jam 12. Tidak makan malam tuh berarti dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi lagi. Sampai jam 6 pagi lagi, sampai jam 5 pagi lagi. Itu yang menyembuhkan dengan sendirinya tubuh kita. Tidak sarapan, bangun tidur sampai jam 12. Ya, tidak makan jam 8 malam sampai jam bangun tidur lagi. Itu namanya pola makan yang sehat. Lah terus makannya jam berapa, Pak? Ya makannya setelah jam 12 sampai jam 8. Antara jam 1 sampai jam 7 itu makannya. Apa aja yang dimakan, Pak? Ya silahkan kamu mau makan apa. Tidak ada masalah kalau kamu melakukan seperti itu. Asal badan kamu belum kedaluarsa dengan masalah degeneratif, dengan masalah komplikasi, dengan masalah metabolic syndrome. Kalau badanmu sudah kena yang namanya metabolic syndrome, degeneratif, dan komplikasi, ya mau nggak mau kamu harus skip tepung, skip gula, skip jajanan, skip tepung-tepungan, mie, semua roti itu kan tepung-tepungan semua itu. Buang semua itu, gorengan-gorengan, gula-gulaan, nasi itu perlu disingkirkan semua. Kalau kamu udah kena masalah seperti itu, nah tubuhmu akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ada 10 orang kena kanker, 10-10-nya ada di rumah sakit. Ya, mereka mendengarkan saya berbicara nih, dan mereka mendengarkan aturan yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam. Terus kemudian yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. 10 orang. Kamu percaya boleh nggak boleh? Yang mau ngikut loh cuma 1. Padahal udah sama-sama terminal itu. Yang mau ngikut cuma 1. Lah kamu bayangin Jess, kalau kamu kena kanker ya, terus kemudian kamu di kemo, diradiasi, di operasi itu, di kemo sama diradiasi itu, orang yang membawa kamu ke tempat kemo itu loh, pakai jubah baja itu. Mereka yang sehat yang membawa kamu menuju ke situ saja ketakutan kena radiasinya. Kalau nggak percaya coba deh kamu pergi ke tempat ronsen deh. Kalau nggak percaya, orang yang membawa kamu ke tempat ronsen lo nggak berani di ruangan itu. Lo kamu lo di ronsen, kamu lo ditembak sinar di situ, buka baju lagi. Tapi kan keputusannya ada di kamu, bukan di saya. Coba perbaiki dengan cara pola makan yang sehat. Gampang banget. Nggak usah ngomongin racikan macin deh. Kalau kamu bilang saya jualan dan kamu nggak mau beli, nggak usah ngomongin racikan macin. Walaupun kamu butuh racikan macin, karena racikan macin itu nutrisi yang akan memenuhi semua kebutuhan mikronutrisi dalam tubuhmu. Tapi kamu melakukan saja pola makannya, tidak sarapan dari bangun tidur sampai jam 12 siang, dan tidak makan malam dari jam 8 sampai jam bangun bangun tidur lagi. Hanya itu saja. Lah terus makannya Pak, makannya di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Selebihnya silahkan minum. Silahkan minum apapun, terutama air putih. Jangan minum yang aneh-aneh. Ya, kan kamu nggak mau minum racikan macin. Kamu bilang saya jualan, ya kamu minum aja kalau memang menurut kamu air putih bisa membantu. Tapi setahu saya air putih tidak terisi nutrisi seperti racikan macin setahu saya. Kenapa saya sarankan racikan macin? Karena racikan macin mengandung nutrisi, mikro, mineral, dan vitamin. Simple, gampang.